Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sifat-sifat komposisi fungsi. Sifat yang pertama yaitu tidak komutatif. Kalau tidak komutatif itu artinya F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Selanjutnya contohnya, misalkan ada fungsi f-nya itu dari real ke real dan fungsi g-nya juga real ke real, ditentukan oleh formula fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x ditambah 3. Maka tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Jadi kita cari dulu f bundaran gx itu sama dengan fgx seperti kemarin. Berarti gx-nya kita ganti dengan x ditambah 3. Setelah diganti x ditambah 3, maka masuk ke fungsi f, yaitu fx sama dengan x kuadrat, maka x-nya diganti dengan x ditambah 3. Berarti x ditambah 3 dikuadratin menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Sedangkan g bundaran fx sama dengan gfx, berarti sama dengan gx kuadrat, maka sama dengan x kuadrat ditambah 3. Yang B, apakah f bundaran gx sama dengan g bundaran fx? Ternyata f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Maka dari pernyataan A, dia terbukti bahwa tidak komutatif karena f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Ya, tidak komutatif. Selanjutnya nomor 2, diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat. Tentukan apakah f bundaran gx dan g bundaran fx bersifat komutatif. Berarti kita harus mencari f bundaran g dan g bundaran f. Yang pertama kita cari dulu f bundaran gx sama dengan fgx sama dengan x kuadrat. Maka menjadi 2x kuadrat ditambah 1. Sedangkan g bundaran fx sama dengan gfx sama dengan g 2x ditambah 1. Berarti 2x ditambah 1 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Ternyata f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Makanya dia tidak komutatif. Yang selanjutnya, apakah bersifat asosiatif? Asosiatif itu apa? Asosiatif itu artinya G bundaran H bundaran F ya, yang di dalam kurungnya di depan yang G bundaran H itu akan sama dengan G bundaran H bundaran F dengan yang di kurungnya itu adalah H bundaran F. Jadi yang di sebelah ruas kiri itu G bundaran H, yang di ruas sebelah kanan itu H bundaran F. Contohnya yang pertama diberikan fungsi fx sama dengan x ditambah 1, gx sama dengan 3x, dan hx sama dengan x kuadrat. Tentukan f bundaran g bundaran hx. Ingat bahwa ada yang dikurung itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti g bundaran h kita kerjakan terlebih dahulu. G bundaran hx sama dengan GHX sama dengan GX kuadrat. Berarti sama dengan 3x kuadrat. Selanjutnya, 3x kuadrat dia akan masuk ke fungsi yang depannya, yaitu fungsi f. Maka menjadi f 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, berarti dengan kata lain, f bundaran g bundaran h x sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Yang B, dalam kurung f bundaran g bundaran h, jadi yang di dalam kurung yang B itu f bundaran g, yang kita kerjakan terlebih dahulu. Makanya f bundaran g x sama dengan f gx, berarti gx-nya tadi 3x ya, masuk ke fungsi f menjadi 3x ditambah 1. Selanjutnya, fungsi h itu masuk ke fungsi yang kita peroleh tadi. Sedangkan fungsi h itu adalah x kuadrat, berarti x-nya diganti x kuadrat. Makanya f bundaran g bundaran h diperoleh jadi 3x kuadrat ditambah 1.
Yang C, apakah F bundaran G bundaran H X dengan yang di dalam kurung itu G bundaran H dengan F bundaran G bundaran H dengan yang di dalam kurung adalah F bundaran G, apakah sama? Hasilnya adalah sama ya, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut bersifat asosiatif ya. Jadi komposisi ketiga fungsi tersebut bersifat asosiatif. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan x dikurangi 2, gx-nya sama dengan 1 ditambah x kuadrat, dan hx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Tentukan yang A f bundaran gx. Berarti sama dengan fgx sama dengan f1 ditambah x kuadrat. 1 ditambah x kuadrat masuk ke fungsi f, berarti 1 ditambah x kuadrat dikurangi 2 sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Sedangkan yang B yang ditanyakan adalah G bundaran H, berarti GHX. HX-nya diganti dengan 2x kuadrat ditambah 3, dia masuk ke fungsi G. Berarti 1 ditambah, buka kurung, 2x kuadrat ditambah 3, dikuadratkan. Berarti 1 ditambah 4x kuadrat ditambah 12x kuadrat ditambah 9. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 10. Sedangkan pertanyaan yang C yaitu yang ditanyakan adalah F bundaran G bundaran H dengan yang di dalam kurung adalah F bundaran G. Tadi F bundaran G kita udah ketemu X kuadrat dikurangi 1, maka hanya dia tinggal masuk ke F bundaran G. Jadi X pada F bundaran G harus diganti dengan 2x kuadrat ditambah 3. Maka dihasilkan 2x kuadrat ditambah 3 dikuadratin kurangi 1. Berarti 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 9 lalu dikurangi 1 sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 8. Sedangkan yang G, F bundaran G bundaran HX. Nah, yang di dalam kurung adalah G bundaran H. Tadi G bundaran H udah kita ketemu 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 10, dia masuk ke fungsi F. Ya, berarti F 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 10, maka menjadi 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 10 dikurangi 2. Sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 8. Apakah hasil dari pertanyaan C dan D bersifat asosiatif? Ya, dia bersifat asosiatif karena hasilnya sama. Hasil dari C maupun hasil dari D itu sama, yaitu 4x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat ditambah 8. Atau F bundaran G bundaran H, mau yang di dalam kurungnya F bundaran G ataupun G bundaran H, hasilnya akan sama. Yang selanjutnya mempunyai sifat identitas. Identitas itu artinya IX sama dengan X. Jadi I bundaran Fx sama dengan F bundaran IX sama dengan X. Contohnya yang pertama, diketahui fungsi F dari real ke real dan I dari real ke real juga masing-masing ditentukan oleh formula Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 dan IX-nya sama dengan X. Tentukan yang pertama adalah F bundaran IX. Berarti sama dengan Fix. Ix tadi sama dengan X, berarti menjadi sama dengan Fx ya. Tinggal ditulis X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Sedangkan yang B yaitu I bundaran Fx, berarti sama dengan I Fx. I dalam kurung Fx-nya diganti X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Makanya menghasilkan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Apakah F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx? Ya, ternyata F bundaran I akan sama dengan I bundaran F akan sama dengan Fx. Hal ini menunjukkan bahwa operasi fungsi akan bersifat komutatif terhadap fungsi identitas. Jadi kalau komutatif itu mau dibolak-balik hasilnya sama ya. Dia komutatif hanya terdapat pada fungsi identitas yaitu IX sama dengan X.